Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Munawar dari SMA Daya Utama. Saat ini saya akan melaksanakan tugas PPL pertama kegiatan PPG Daljab Batch 3 UIN Khas Jember. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Ya. siang. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik Pak. Ya. Oke, baik, sebelum belajar mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan belajar kita hari ini mendapatkan kemudahan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, siapa yang akan memimpin doa? Silahkan ketua kelasnya. Adli, silakan memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, terima kasih ya Adli. Ini hadir semua ya? Ada yang tidak hadir? Ada. Ada. Sedang sakit Pak. Sakit ya? Iya. Ya, mudah-mudahan yang sakit lekas sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Baik. Sebelum dimulai, Bapak sampaikan dulu. Tapi sebelumnya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Silahkan berdiri semuanya. Oke, tegak ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia aku berdiri, jadi pandu ibu bangsa dan tanah semuanya. Bangunlah ibu yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Tanahku, negeriku yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bukti bahwa kita punya rasa nasionalisme dan patriotisme. Oke, selanjutnya Bapak akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran pada materi strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, diharapkan peserta didik dapat meyakini kebenaran ketentuan dakwah berdasarkan syariat Islam dan kemajuan perkembangan Islam di Indonesia. Yang kedua, coba dibaca adik. Peserta didik dapat menentukan sikap bersikap moderat dan santun dalam berdakwah dan mengembangkan ajaran Islam. Oke, baik. Coba Erlinda dibaca nomor 3. Peserta didik dapat menganalisis strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Nomor 4, Jaharan. Peserta didik dapat mengevaluasi strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang terakhir adalah peserta didik dapat menyajikan prinsip-prinsip strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Itu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini. Untuk selanjutnya, diharapkan pada kegiatan belajar mengajar hari ini kalian lebih semangat lagi belajarnya. Siap? Siap. Bagus, luar biasa ya. Ceria-ceria, semangat-semangat, insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Oke, baik. Untuk selanjutnya, kalian masih ingat pelajaran yang dulu, yang telah lalu, maksudnya yang sebelum ini? Insya Masih ingat? Allah. Waktu itu kita belajar tentang strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah. Masih ingat? Masih. Ya, masih luar biasa. Tentunya masih ingat lah. Nah, mudah-mudahan dari materi yang kemarin ya kalian jangan lupa dan harus tetap diingat, sehingga sekarang akan kita tambah lagi nih materinya tentang strategi dakwah penyebaran Islam di Indonesia, gitu ya. Oke, untuk memulai kegiatan belajar kita hari ini, maka Bapak akan bagi dulu kelompok, ya.
Karena pada kesempatan ini kita menggunakan metode kooperatif, ya, metode kooperatif dan juga modelnya model TGT. Tahu TGT? TGT itu adalah Teams Games Tournament, ya, yang mana ada 5 tahapan dalam game turnamen. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan laksanakan 2 tahapan dulu. Nanti di pertemuan yang kedua baru kita akan melanjutkan tahapan-tahapan berikutnya seperti itu, ya. Oke, untuk metode tadi metode kooperatif, modelnya model TGT. Adapun pendekatannya adalah pendekatan konstruktif dan pendekatan saintifik. Oke, ya. Baik, sekarang silahkan kalian buat kelompok. Dibikin 5 kelompok, ya, sesuai dengan apa namanya? Silakan. Bikin 5 kelompok dan duduknya sesuai dengan kelompoknya. Silakan. Oke. Selanjutnya Bapak akan setelah dibagi kelompok, nah silahkan sekarang kita akan masuk ke tahapan pertama, yaitu penyajian materi. Silahkan, Bapak kan udah kasih materi ke kalian, di situ kalian tinggal baca. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Silahkan dibaca dulu, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Gimana? Coba dibuka materinya, ya. Nah, ya, buka materinya. Penyebaran Islam di Indonesia. Oke. Kemudian bila mana ada yang sulit atau yang belum jelas, boleh ditanyakan. Oke. Pak, saya ingin bertanya, Ya. Islam kan disebarkan dari berbagai jalur atau metode. Nah, menurut Bapak, jalur apa yang paling cocok digunakan dalam strategi dakwah dalam konteks agak digital seperti saat ini? Coba jelaskan alasan Bapak. Untuk saat ini ya. Untuk konteksnya saat ini ya berarti harus disesuaikan dengan perkembangan zaman saat ini. Artinya kalau sekarang itu udah era digitalisasi, berarti seorang pendakwah dia harus bisa menggunakan media ya untuk dijadikan sebagai alat untuk berdakwah. Misalkan kayak medsos, media sosial atau yang lainnya. Pokoknya kita kemajuan saat ini itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya biar bisa dijadikan sebagai alat untuk berdakwah, ya. Bisa lewat YouTube, bisa lewat Instagram, ya, atau juga yang lainnya, bisa lewat apalagi Facebook, ya, bisa, gitu kan. Bisa yang mau jadi YouTuber bisa lewat YouTube, gitu kan, ya. Silakan. Itu. Yang kedua, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan. Saya mau bertanya. Menyebar dengan cara damai, bukan dengan cara paksaan, bukan dengan cara kekerasan, tapi dengan damai. Artinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan rasa cinta, ya. Artinya mengedepankan peace and love seperti itu, ya. Tahu peace and love, tahu? Ya. Peace itu damai, love itu cinta, artinya mengedepankan kasih sayang, artinya seperti itu, ya. Artinya menjadikan Islam itu yang rahmatan lil alamin. Artinya seperti itu, ya. Ica, siapa? Raisa. Oke, terima kasih Ica dan Raisa yang telah memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan menjadi kita semuanya juga dapat tercerahkan seperti itu, ya. Oke, tadi kan terima kasih sudah ada yang bertanya, ya. Kemudian selanjutnya, Bapak kan udah kirim di grup untuk LKS, ya. Silahkan dibuka LKS-nya yang bawa HP, ya, yang bawa HP silahkan HP-nya dibuka, atau yang bawa buku LKS-nya silahkan dibuka buku LKS-nya. Silahkan, di situ sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan atau diskusikan, ya, soal yang ada di LKS tersebut. Silahkan
Ya. Oke. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Ada kendala? Tidak ada. Oke. Ya sudah ya. Sudah. LKS-nya sudah dikerjakan. Nanti penilaiannya, nanti bukunya atau hasil kalian diskusi tentang LKS-nya dikumpulkan, nanti akan Bapak kasih penilaian seperti itu ya. Oke. Untuk selanjutnya berarti ke tahap kedua nih sekarang. Tahap presentasi. Presentasi artinya apa? Silakan yang tadi kalian diskusikan itu dipresentasikan. Presentasi. Dan melakukan diskusi dan mengerjakan LKS. Sekarang saatnya kalian mempresentasikan dari apa yang telah kalian pelajari. Oke, perwakilan saja silakan dari kelompok mana, siapa yang mau mempresentasikan? Saya Pak. Oke, siap. Saat ini udah Pak, boleh maju ke depan. Kelompok mana? Kelompok 3 ya. Ya. Nama saya Daulata Fadila. Sini saya akan menjelaskan mengenai strategi dakwah. Yang pertama ada strategi dakwah melalui jalur perdagangan. Yang kedua ada strategi dakwah melalui jalur pernikahan. Yang ketiga ada strategi dakwah jalur pendidikan. Yang keempat ada strategi dakwah jalur kesenian. Dan yang selanjutnya ada strategi dakwah jalur pengobatan. Selanjutnya ada hikmah strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama, kehadiran pedagang Islam dari luar Indonesia yang telah berdakwah menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara memberikan nuansa baru bagi perkembangan suatu kepercayaan yang sudah ada di Nusantara ini. Keyakinan kepada Tuhan yang Maha Esa berkembang dan tatanan kehidupannya menjadi baik pula. Selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Pak Agus. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Bapak Satrio yang telah mempresentasikan materinya, perwakilan dari kelompok 3 ya. Oke, saya rasa semuanya udah melakukan presentasi. Kayaknya untuk pertemuan kita pada hari ini dicukupkan sekian ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadikan wawasan kita bertambah, terutama perihal mengenai materi strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ya. Oke. Kemudian baik, sebelum Bapak tutup materi pada hari ini, coba kalian simpulkan dari apa yang telah tadi kalian pelajari, apa yang telah Bapak sampaikan. Coba siapa yang mau menyimpulkan? Oke, Bapak tunjuk saja. Amelia Nurjana, silakan. Jadi bahwa strategi dakwah dalam penyebaran Islam di Indonesia itu bisa berbagai jalur seperti jalur perdagangan, pernikahan, kesenian dan pengobatan. Luar biasa. Terima kasih. Jadi untuk hari ini cukup dulu sekian. Ya, mudah-mudahan sekali lagi bisa lebih paham lagi. Nah, tapi kita untuk pertemuan yang akan datang, ya, masih di materi strategi dakwah, ya, dalam penyebaran Islam di Indonesia. Tapi kita masuk ke tahap ketiga. Kan ini udah di tahap kedua dari model TGT ya. Nanti untuk yang kedepannya, ya di pertemuan kedua kita akan memasuki tahapan turnamen, game dan ribet seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, sebelum kita tutup, mari kita sama-sama mendoakan orang tua kita, guru-guru kita semuanya, ya, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Untuk itu baca suratul Fatihah satu kali, kemudian kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih. Kita tutup dengan doa penutup majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.